Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Indonesia dalam fase siaga. Kasus COVID-19 yang terus meningkat sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Resiko kematian pun mengancam di tengah penuhnya tempat isolasi dan terbatasnya tenaga kesehatan. Faktor naiknya kasus COVID-19 ini terjadi akibat mobilitas setelah Hari Raya Lebaran dan juga kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang membuat masyarakat menjadi terlena dan semakin abai akan protokol kesehatan. Saya bersama Bu Nina, Pukesos bagian kesehatan membawa pasien. Pertama saya membawa ke rumah sakit Soreang, penuh. Banyak pihak menyarankan pemerintah untuk menarik rem darurat, sementara jika langkah tersebut ditempuh diprediksi akan membuat ekonomi runtuh. Dengan demikian secara implisit tersirat, Indonesia tidak siap lockdown. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Pagi ini saya akan ditemani oleh 4 kepala daerah. Susi Cek Ombak kali ini akan mengangkat tentang situasi kenaikan kasus COVID yang sekarang ini sangat tinggi. Hari ini untuk bincang-bincang dengan 4 kepala daerah dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selamat datang Bukopipa, Pak Ridwan Kamil, Pak Riza Patria, Pak Ganjar Pranowo. Apa kabar? Bu Menteri, Bu Susi. Bu Menteri tidak boleh, bahaya itu. Susi saja. Pagi Bu Susi, salam dari Bandung. Amin. Mas Ariza, Pak Ganjar, sehat semuanya. Terima kasih, pagi semuanya, sehat selalu. Semuanya. Pak Riza. Sehat-sehat semua ini. Amin. Nah, saya akan mulai dengan Pak Riza Patria nih. Pak Riza, kabarnya baik ya Bapak? Tadi sudah. Baik, Alhamdulillah sehat Bu Susi. Pak Anies Baswedan juga sehat? Sehat, Alhamdulillah. Tadi kami baru rapat. Alhamdulillah. Tapi di koran-koran dan media-media ini Pak, terutama di media sosial, Jakarta ini sedang tidak baik-baik katanya Pak. Karena kelihatannya pemerintah pusat melihat kasus ini kan makin tinggi. Nah seandainya pemerintah pusat menarik rem darurat, Jakarta confident tidak akan meningkatkan pengetatan yang lebih keras. Ya, kita pengetatan kembali karena angkanya sangat signifikan, jumlah kapasitas kita turunkan, jam operasional juga jumlahnya kita turunkan. Jadi pengetatan seperti waktu lalu kita melakukan pengetatan PSBB, jadi PPKM Mikro PSBB. ini, ya kami melakukan PPKM ini dirubah untuk sementara menjadi PSBB. Ya, Timetable-nya berapa lama Pak pengetatan kira-kira? Bu, pengetatan PPKM yang kami lakukan. Pengetatan PPKM. Ya, Untuk jadi waktu mal-mal berapa juga lama, Pak? kapasitasnya dikurangi Pembatasan ketat ini untuk berapa lama kira-kira Pak Riza? untuk 2 minggu ke depan Bu, sampai tanggal 5 2 Juli. minggu ke depan. Oke, jadi untuk warga Jakarta, kawan Susi, pemerintah DKI telah memutuskan mengetatkan PPKM. Nah, Ya, kemudian sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Jadi semua kebijakan sesuai yang kami dengan ambil kebijakan pemerintah sesuai pusat. dengan aturan ketentuan pemerintah pusat. Jadi semuanya sesuai dengan arahan daripada pemerintah pusat dan kebijakan Jadi yang kami dalam ambil bahasa bersama siap dengan di pemerintah. lockdown gitu ya Pak? Atau enggak? Atau hanya Bagaimana, Bu? pengetatan saja? Siap lockdown atau Ya, pengetatan Jakarta saja? lockdown Bu. Jakarta lockdown dalam arti pengetatan ya. Pengetatan Jadi semua kawan lini Susi, Jakarta kegiatan. ini lockdown dalam arti pengetatan. Oke. Ya. Oke, Jawa Barat. Karena Pak Ridwan Kamil mau ada acara, jadi mau silakan Pak Ridwan Kamil monggo duluan. Ya, saya laporkan dulu secara umum ya, Bu, bahwa kami berkesimpulan PPKM Mikro itu berhasil, Bu. Karena data setelah libur tahun baru itu dengan pengetatan di level RT RW, seluruh desa punya posko COVID, kami bahkan
melakukan menahan pemudik di ruang isolasi RT RW itu turun Bu. Turunnya itu puncak terbaiknya itu pada saat sholat Idul Fitri Bu. Ya. Tapi pada saat dikasih libur, wah meledak kira-kira begitu. Jadi ibaratnya kami ini lagi bikin jembatan ini judulnya PPKM Mikro, udah mau bagus, tiba-tiba dihancurkan oleh ledakan bom yang namanya libur panjang. Jadi tidak betul asumsi bahwa kinerja kita tidak signifikan sejak libur Natal Tahun Baru. Jadi kerja kita baik, semua baik. Pada saat dikasih libur panjang, sudah diketatkan, masih ada yang ngeyel, masih ada yang orang ngotot dan sebagainya. Jadilah apa yang kita hadapi hari ini. Makanya pesan pertama kami dari daerah, mungkin disetujui juga oleh Mas Pak Riza, kalau boleh jangan ada libur panjang dulu bersamaan Bu di kemudian hari. Karena itu bom lagi, nanti kita kerja sekarang membangun lagi jembatan PPKM, pengetatan apapun namanya, tiba-tiba dikasih bom libur panjang Idul Adha atau apa dan sebagainya. Nah kemudian sekarang pada saat darurat kami mengikuti Bu kebijakan pemerintah pusat karena kuncinya itu satu komando. Kalau tadi Ibu katakan ada pilihan lockdown, definisi lockdown itu kan sebenarnya dulu sudah disepakati bahwa namanya adalah PSBB Bu. Jadi lockdown itu kan istilah internasional, istilah lokalnya adalah PSBB. Nah masalah PSBB itu kan kuncinya pada saat mereka nggak keluar rumah, kita harus siap dengan suplai sembakonya Bu, suplai kegiatan-kegiatan yang memastikan hajat hidup kesehariannya itu terpenuhi. Nah itu yang agak terkendala, saya harus koordinasi dulu karena kalau pakai anggaran APBD Provinsi Jawa Barat kami sudah tidak sanggup lagi terus terang. Karena dulu saja tahun 2020 Bu Susi kami hilang 5 triliun Bu pendapatan daerah, sehingga kami menghentikan banyak program. Jadi kalau sekarang harus di lockdown, saya harus meminta tolong kepada pemerintah pusat agar hajat hidup mereka yang kena lockdown khususnya untuk suplai pangan, sembako dan lain-lain itu dipikirkan matang-matang. Kalau tidak bisa, saya tetap meyakini PPKM Mikro ini bisa Bu. Seperti saat kita awal tahun baru, kita meledak bornya sampai 80, kita PPKM Mikro itu berhasil gitu. Asal jangan dikasih libur aja, kunci dari saya. Oke, mungkin Pak Ganjar, sekarang ini yang dilakukan Bapak tetap PPKM atau siap untuk tadi mirip Jakarta, lockdown, PPKM yang lebih diketatkan begitu atau bagaimana? Sebenarnya Jawa Tengah sudah melakukan, Bu. Jadi hari ini di zona merah itu saya katakan yang lockdown mikro itu sudah dilakukan. Secara mikro, ini kalau mikronya banyak dalam satu area kan jadi makro. Kalau kita bicara senario call tinggi adalah ya PSBB ketat, lockdown begitu. Tapi kami pernah menghitung itu tidak akan cukup mudah pada kondisi sosiologisnya. Ya, sosiologisnya kami bicara pertahanan keamanannya, kami bicara logistik manajemennya, kami bicara sistem distribusi termasuk perhubungannya, kami pernah hitung semuanya. Maka yang paling bagus seperti Kang Emil juga tadi sampaikan adalah PPKM Mikro, dan pada kondisi mikro yang ada kita lockdown. Kita punya GIS sistem yang bisa kita baca sebenarnya. Kalaulah level kabupaten kota itu merah, kecamatan yang merah berapa? Dari kecamatan yang merah itu kelurahan yang merah berapa? Dari kelurahan desa yang merah itu ternyata di Jawa Tengah itu memang yang hijau itu masih banyak. Cuma saya khawatir juga kalau menyampaikan secara terbuka, oh tenang, yang hijau banyak, enggak disiplin nanti yang terjadi. Maka yang hijau Anda harus proteksi lebih ketat lagi. Justru ada tidak banyak nanti orang yang menjadi daerah merah tambah ya Pak. Bu Kofifa, sedikit tadi saya mau tanya tentang PPKM-nya diketatkan atau Ibu siap untuk lockdown atau bagaimana? Enggak, ya betul. Jadi Bu Susi terima kasih. Pengetatan pengawasan itu barangkali bahasa populernya micro lockdown. Gitu. Micro lockdown. Ya, kita menyebut pengetatan pengawasan. Mulai hari ini Pemkab Bangkalan sudah mengeluarkan SIKM, surat izin keluar masuk. Maksudnya adalah keluar dari Bangkalan, Suramadu, kemana saja, atau mau masuk ke Bangkalan. Nah, ini per hari ini sudah mulai diberlakukan SIKM. Nanti kalau isolasi 72 RT itu mudah-mudahan tidak bertambah, ini sudah bisa dilakukan efektif, maka proses
yang sekarang dilakukan penyekatan di wilayah Suramadu itu akan dilonggarkan dan pada akhirnya bisa ditiadakan penyekatannya jikalau isolasi per RT itu dianggap sudah efektif, Bu Susi. Prokes rego mati, orang nganggo masker kowe mati kan gitu, Pak. Meningkatnya angka kasus COVID-19 membuat Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Kepgub 769 tahun 2021 terkait pengetatan PPKM Mikro di Jakarta. Kepgub tersebut mengatur kegiatan masyarakat dari 11 sektor, yakni memberlakukan work from home perkantoran, kegiatan sektor esensial, kegiatan konstruksi, kegiatan belajar mengajar, kegiatan restoran, kegiatan pusat perbelanjaan, kegiatan peribadatan, fasilitas kesehatan masyarakat, kegiatan seni budaya, kegiatan moda transportasi, dan area publik lainnya yang memicu kerumunan. Saya kemarin baca di Bangkalan gitu kok rakyatnya Bu Kofifa bagaimana rencana dan ongoing penanganan COVID yang begitu meningkat, apalagi varian baru juga agak lumayan tinggi. Aksi-aksi daripada Jawa Timur ini apa ini Bu Kofifa? Iya, Bu Susi. Jadi saya ini sudah berikhtiar minta komandan-komandan Bangkalan untuk Rawo, komandan-komandan Madura untuk Rawo, menyampaikan pesan bahwa COVID ini ada. Kemudian Rois Amsurya PBNU yang juga Ketua Umum MUI juga sudah turun. Pak Panglima, Pak Kapolri sudah 3 kali turun. Pak Menkes, Kepala BNPB. Artinya semua sudah mencoba mengkomunikasikan bahwa 5M 3T, ayo bermasker, ayo mencuci tangan, ayo menjaga jarak, ayo mengurangi mobilitas. Tapi tetap saja berseiring selalu ada. Apakah kaitan dengan video, apakah kaitan dengan surat berantai, dan seterusnya yang menegasikan bahwa COVID itu ilusi. Nah ini sebenarnya PR bersama karena masih terjadi juga di daerah-daerah lain. Jadi bersamaan dengan itu sesungguhnya sekarang sudah diturunkan tim penebalan dari TNI Polri. Ada 72 RT di Bangkalan kategori zona merah. RT inilah yang sekarang diisolasi dengan pengetatan pengawasan. 72 RT. Sudah disiapkan tempat karantina dan tempat isolasi bagi OTG. Ini di BPWS wilayah Bangkalan. Nah, ini mengajak masyarakat untuk memahami bahwa COVID ini ada. Dan sampai dengan tadi malam ini 18 mutasi dari Delta India. Jadi kalau Pak Ganjar terbanyak mungkin di Kudus nih. Nah sekarang ya yang sudah keluar dari Institute of Tropical Disease UNER ini ada 18 Delta B16172. Nah sekarang masih ada proses genome sequencing 129 Bu Susi. Tentu kita berharap bahwa semuanya bisa kita manage ya. Proses mobilitas masyarakat bisa difahami oleh masyarakat bahwa mobilitas inilah yang memungkinkan terjadinya percepatan penyebaran. Apalagi yang terkonfirmasi sudah 18 ini Delta 16172. Ini yang dulu dikenal India, Delta India. Ya. Oke. Mungkin Pak Ganjar, bagaimana situasi di wilayah Jateng ini, Pak? Iya Bu Susi, kita masih konsentrasi di sekitar Kudus Raya. Jadi ada Demak, ada Grobogan, ada Pati, ya, ada Jepara, dan Jepara sekarang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Maka saya kira sama ya dengan DKI, dengan Jabar, kita bekerja sama dengan TNI Polri karena situasi ini sudah cukup darurat. Sampai kemarin akhirnya kami membuat tim untuk berkantor di Kudus agar bisa melakukan penebalan kekuatan yang tim yang ada di sana. Tapi sisi lain memang kita mesti membuat konsensus ini Bu Susi dengan bupati wali kota yang ada di sekitar wilayah itu.
Sebab begini, ketika dari hulunya kita mesti bicara 5M seperti Bang Riza tadi sampaikan di Jakarta, itu kalau satu kabupaten mengatakan pariwisatanya tutup, yang sebelahnya tidak, ini pikniknya pindah ke sini. Jadi ini menjadi situasi yang tidak gampang. Maka saya coba terjemahkan perpanjangan PPKM Mikronya kemarin untuk menambah item lebih banyak. Tempat wisata, restoran, pasar, sampai ibadah. Nah, karena surat edaran dari Menteri Agama sudah ada, maka sekarang tinggal kita sosialisasikan. Saya senang Bu Susi, sekarang masjid-masjid speakernya udah dipakai untuk mengedukasi. Kiai-kiai, tokoh agama kita minta untuk menjelaskan. Harga mati, tidak pakai masker, kamu mati gitu Pak. Itu waktu dilanggar-langgar, bagus. Pakai masker, prokes rego mati, orang nganggu masker, kue mati kan gitu Pak. Cocok itu. Ya makanya kenapa kita ajak tokoh panutan-panutan itu untuk menggerakkan ini. Memang tidak mudah. Nah, sekarang kembali ke Pak Riza. Tanggal 21 Juni ini juga rumah sakit itu sudah mencapai 90% dari kapasitas 9.028, yang terpakai itu 8.103 atau 90%. Ruang ICU. Sebentar Pak Riza, tentang kapasitas rumah sakit itu maksudnya kamar yang diperuntukkan untuk COVID atau secara general kapasitas umum? Baik. Ini kamar ya untuk COVID Bu. Jadi di Jakarta ini kami punya 140 rumah sakit rujukan untuk COVID. Tambah lagi 290 puskesmas kelurahan, 44 puskesmas kecamatan. Tempat Dan tidur itu yang sudah disiapkan terokupansi 90% ya Pak? 90%. Ruang ICU-nya sudah mencapai 81%. Ini presentasi tertinggi selama pandemi COVID di DKI Jakarta. Yang kami lakukan tentu yang pertama adalah itu kami juga menyiapkan berbagai fasilitas terkait rumah sakit tadi. Tenaga kesehatan sudah mencapai 144.700, tempat tidur, ruang ICU, laboratorium kami sudah 111 dengan kapasitas 71.000 sampel per hari. Semua berbagai fasilitas, kebutuhan masker, APD, obat, disinfektan terus dilakukan secara baik. Namun demikian, upaya itu tidak cukup, perlu ada upaya ekstra, yaitu bagaimana meyakinkan masyarakat agar terus melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tugas kami, pemerintah adalah melaksanakan 3T, testing, tracing, dan treatment. Testing kami sudah mencapai 10 kali lipat, bahkan 12 kali lipat dari standar yang diminta oleh WHO. Sepekan kami sudah mencapai 100.000, ini datanya per hari kemarin 103.210. Dan kontribusi testing kami di Jakarta sudah mencapai 33,8%. Bahkan sebelumnya kita bisa mencapai 37,6% terhadap testing di Jakarta terhadap Indonesia. Jadi Bu, memang cara kami di DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah perlu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang kami lakukan adalah memperbanyak testing. Jadi dengan melakukan testing rapid antigen, PCR, kita dengan cepat mengetahui, kemudian kita lakukan tracing dan treatment, dan memastikan membagi kasus pasien yang OTG, yang ringan, yang sedang, yang berat dibagi. Oke, Jawa Barat. Masyarakat kadang-kadang dan media juga tidak bisa memilah mana yang disebut dengan keterisian jatah COVID dan keterisian rumah sakit secara umum. Jadi kalau rumah sakit itu ada 500 kamar, jatah COVID 100, maka yang disebut penuh hari ini adalah penuh terhadap 100 kamar. Ya, bukan penuh terhadap seluruh rumah sakit. Contoh, Jawa Barat itu total tempat tidurnya itu 54.000 untuk seluruh rumah sakit di Jawa Barat. Yang dipakai COVID hanya 14.000. Nah, 14.000 ini udah hampir penuh betul. Makanya dari 54.000 total kita tambahi dari 14.000, sekarang kami nambahi 2.000 dulu menjadi 16.000. Kalau masih kurang kami tambahi 20.000. Sampai suatu hari terjadi sebuah angka yang maksimal, baru kita bangun rumah sakit darurat, sedang kita persiapkan, kemudian mengkonversi hotel, apartemen, kita siapkan. Nah, sambil itu seperti Pak Riza juga kita tingkatkan pengetesan, kemudian vaksinasi. Nah, kepala daerah itu Bu Susi ya, tahun ini PR-nya double Bu. Kalau dulu hanya ngurusi pandemi, sekarang tahun ini ngurusi vaksinasi juga. Itu dua
dua urusan yang sama ribetnya lah kira-kira begitu ya. Nah, mohon doanya juga agar sambil ngurusi darurat pandeminya, vaksinasi juga bisa kita selesaikan sesuai target sehingga akhir tahun ya dengan tidak ada libur panjang, vaksinasi kita kejar, PPKM Mikro kita perketat lagi, mudah-mudahan tidak terulang lagi kondisi kedaruratan seperti minggu-minggu ini. Saya kira itu dari Jawa Barat, Bu. Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Saat ini kita kekurangan minus 572.000 lebih vaksin. Kalau yang seluruh dosis 1 Sinovac harus disiapkan untuk dosis 2, ini jadi kurang 572.000. Ingin bertanya, apakah herd immunity yang 7,5 juta diinikan Presiden itu Bapak yakin bisa menyelesaikannya? Ya Bu, yang pertama terkait vaksin, memang Jakarta 8,5 juta targetnya, diminta sampai dengan akhir Agustus 7,5. Memang dari segi jumlah vaksin insya Allah bisa terpenuhi, dari segi fasilitas bisa terpenuhi. Hari-hari ini kita masih tidak ada kendala, tidak ada masalah, kita bisa genjot untuk mencapai itu. Namun saya agak khawatir di bulan-bulan ke depan itu warganya Bu yang tidak mudah, karena sudah mencapai 7,5 juta itu, dari 8,5 itu sudah sampai 80% warga Jakarta. Kalau dulu di awal-awal banyak orang ingin divaksin, berebut, apalagi orang tua yang bekerja dan lain-lain. Nah, sekarang ini ke depan, bulan-bulan ke depan, menurut saya kita akan lebih kerja keras lagi, tidak mudah untuk menghadirkan warganya untuk divaksin. Jadi bukan petugasnya, bukan jumlah vaksinnya, tapi menghadirkan warganya. Tantangannya ada kemauan warga untuk divaksin, yang akan ada kemauan warga untuk divaksin. Ketersediaan vaksin apakah ada masalah, Pak? Karena banyak kepala daerah yang mengeluhkan salah satunya untuk mencapai target jumlah vaksinasi menuju herd immunity ini adalah ketersediaan vaksin. Apakah Jakarta punya problema ketersediaan, kecepatan dan ketersediaan dengan waktu targetnya itu dan jumlahnya? Apakah ada kendala atau tidak? Alhamdulillah Bu Susi, dukungan dari pemerintah itu sangat baik dan cepat. Sejauh ini sampai hari ini kita tidak ada kendala terkait dukungan vaksin yang kami terima. Juga petugas kami juga siap, fase kesehatan mungkin juga siap. Saya bertanya tentang vaksin ketersediaan ini ke Pak Ridwan Kamil dan Pak Ganjar. Mungkin Pak Ridwan, bagaimana dengan Jawa Barat? Apakah target jumlah dan kecepatan vaksinasi ini akan tercapai, Pak? Ya, sesuai tupoksinya Bu, yang menyediakan vaksin adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Setiap ada drop dari pemerintah pusat, tugas kita menghabiskan. Dan memang karena kami sekarang ngebut, Pak Presiden kemarin mengapresiasi vaksinasi massal di stadion. Yang pilihan stadion itu karena lapangannya luas, outdoor, jadi udara mengalir dibanding indoor. Kemudian sekarang menjadi SOP di seluruh Jawa Barat, di mana ada stadion, lapangan terbuka yang sirkulasi udara dan parkirnya luas, itu kami jadikan tempat untuk vaksinasi massal. Nah, kemarin Pak Menkes dengan Pak Jokowi waktu kunjungan ke Jawa Barat menyampaikan sekarang berlomba-lomba untuk meminta. Jadi kesimpulannya suplai vaksin itu tidak ada masalah Bu.
tapi akan dimaksimalkan kepada daerah-daerah yang memang track record vaksinasi massalnya dianggap sesuai target atau melebihi target. Bahkan Pak Presiden menyarankan itu tenda-tenda jangan dicopot. Kemarin kan hanya 2 hari, 3 hari misalkan ya dalam sebuah proses. Nah itu terus aja selama tidak dipakai kegiatan olahraga sampai target selesai, vaksinasi massal ini kami lakukan, dan kami menemukan sebuah pola yang baik di Jawa Barat, yaitu kolaborasi dengan TNI Polri itu sangat maksimal. Kami menyediakan vaksinator dan tim medisnya, tapi yang memobilisasi massa, Bu Susi, karena vaksinasi itu nggak semua pas vaksinnya ada masyarakatnya mau, Bu. Meyakinkan masyarakat juga masih jadi sebuah proses edukasi. Nah, kelebihan TNI Polri adalah membantu kami memobilisasi massa dari kampung-kampung, daerah-daerah padat, zona merah ke tempat vaksinasi. Saya kira itu, jadi kesimpulannya dari kacamata Jawa Barat tidak ada kendala suplai vaksin sesuai dengan kecamatan tidak ada kendala ya Pak, atau ada keterlambatan. Katanya kemarin sedikit ada kendala ketersediaan Pak. Enggak Bu, saya kan WA-WA-an dengan Pak Menkes Bu. Jadi kalau urusan suplai, jawaban WA dan konkret dari Pak Menkes itu langsung Bu menindaklanjuti setiap permintaan kami. Jadi komunikasi juga lancar ya. Mungkin proses teknis di lapangan saya harus cek apakah dari gudangnya di Kemenkes menuju daerah kecamatan itu mungkin yang ada kecamatan kemarin ada kendala logistik gitu Pak di sini karena logistik gitu katanya. Jadi mungkin logistik perjalanannya Bu, bukan jumlah vaksinnya Bu. Namun untuk kecepatan vaksinasinya bagaimana ini Pak Ganjar? Karena saya dengar ada keluhan availability juga agak tersendat gitu Pak Ganjar. Kalau dikatakan masalah iya dan tidak iya itu artinya kami bisa cepat, tapi vaksin belum ada kemarin. Nah, Pak Menkes sama dengan Kang Emil tadi saya WA-WA-an, Pak Menkes gimana? Tenang Mas Ganjar, sekarang sudah ada. Jadi stok-stok sekarang nggak usah disimpan Pak ya, kita genjot habis. Nggak perlu sekarang kita menghitung vaksin kedua untuk 1 orang. Pokoknya pertama dulu aja dihabisin. Maka kita habisin, kita ngebut, kita ngikuti. Saya ngikuti yang di DKI, yang Mas Rija lakukan, Kang Emil lakukan, kita ikuti. Karena memang Jabodetabek ini kan sebenarnya karena penduduknya banyak, responnya juga di sana bagus. Nah, kita siap-siap untuk mengikuti ritmenya. Karena kita butuh kompak ini. Seluruh Jawa hari ini butuh kompak. Kalau seluruh Jawa nggak kompak kita bahaya. Nah, sekarang sudah ada Bu Susi. Kemarin kami mendapatkan tambahan vaksin. Nah, sekarang kita mulai genjot, kita mulai distribusikan ke daerah sama vaksinatornya dengan TNI Polri. Kita prioritaskan di zona-zona merah ini untuk kita kebut. Alhamdulillah mulai minggu ini mulai lancar gitu. Oke, kita kembali ke Bu Hovifah. Kesiapannya bagaimana Jatim ini Bu? Jadi Bu Susi, kalau dilihat dari banyaknya dosis yang digunakan sejak dimulai Jawa Timur 14 Januari yang lalu sampai dengan hari ini, kalau dicek di dashboardnya Kemenkes, insya Allah Jawa Timur masih selalu tertinggi untuk per dosisnya. Nah, pada posisi seperti ini kami tertinggi jumlah vaksinasinya Bu. Iya betul. Jadi per tadi malam itu sudah hampir 6 juta. Jadi 5,99. Nah, ini kita sangat tersupport. Pak Panglima, Pak Kapolri ini rawuh dengan menyiapkan program serbuan vaksinasi. Serbuan vaksinasi ini terus keliling dan kami berharap bahwa itu akan terus diperkuat karena problemnya itu adalah proses distribusi vaksin ini kan semua sudah kuota Bu Susi. Jadi kota A, kabupaten B sekian. Tidak bisa misalnya ini sudah habis, ini masih ada, kemudian ini kita pakai dulu, itu tidak bisa. Semua proses sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemarin kami juga ada situasi sebentar Bu. Tadi ini daerah segini, daerah ini segini udah ditentukan oleh Menkes. Tapi kadang-kadang kan situasi di lapangan berbeda, Bu. Apa Ibu tidak punya hak kewenangan untuk merubah
Betul. Itu yang saya berapa kali sampaikan ke Pak Menkes. Apakah saat beliau datang, apakah by WA, saya sering kali sampaikan. Pak, kenapa kami tidak diberi kewenangan untuk memanage redistribusi? Karena ada 4 hub yang sudah ditentukan oleh Kemenkes. Jadi kalau misalnya begini, kalau untuk AstraZeneca karena bisa 3 bulan pada suntikan vaksinasi kedua, relatif daerah itu berani menggunakan. Pokoknya sekarang vaksin dosis 1 semua. Tapi kalau untuk Sinovac Bu Susi tidak berani. Jadi mereka kalau sekali dia dapat vaksin Sinovac dosis 1, maka untuk dosis 2-nya ini sudah harus di standby-kan. Gitu. Daerah-daerah begitu. Jadi kalau dilihat, nah ini Jawa Timur masih ada stok 1,5 juta. Iya, 1,5 juta ini disiapkan untuk yang dosis 1. Bahkan saat ini kita kekurangan minus 572.000 lebih vaksin. Kalau yang seluruh dosis 1 Sinovac harus disiapkan untuk dosis 2, ini jadi kurang 572.000 gitu Bu Susi. Nah kawan Susi, kita berbincang tadi dengan Pak Riza, dengan Pak Ridwan Kamil, dengan Pak Ganjar Pranowo dan Bu Khofifah. 4 kepala daerah yang sekarang ini bekerja berat untuk menyelesaikan persoalan meningkatnya penularan COVID-19. Tentunya kolaborasi pemerintah daerah dan pusat itu akan menjadi kunci sukses daripada penanganan COVID yang sekarang ini tengah genting. Kita berharap semua bisa melewati pandemi ini dengan sehat walafiat. Amin. Khofifah, matur nuwun. Sami-sami. Matur nuwun. Gubernur, terima kasih. Virus ini tidak punya otak dan tidak punya tangan. Yang punya otak dan punya tangan adalah manusianya. Jadi yang mempunyai potensi untuk menularkan dan menjalankan transmisinya adalah manusianya. Kejujuran itu penting di sini karena itu yang akan menentukan data dan aksi, juga monitoring dan pengawasan yang tepat. Begitu Pak Wamenkes ya. Nah kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Kita sudah berbincang dengan 4 kepala daerah. Saya akan juga ngobrol dengan Bapak Wamenkes, Bapak Dante Saxono. Selamat pagi Pak Dante, apa kabar? Selamat pagi Bu Susi yang selalu ceria, kabar baik. Amin Pak, ceria tapi hatinya deg-degan nih Pak. Setiap hari lihat rating Pangandaran yang tadinya hijau sekarang juga udah mulai kuning-kuning Mbak. Agak takut sekarang. Betul Bu, kita mesti respon dengan antisipasi supaya nggak tambah jadi warnanya gelap Bu. Kemarin kita juga dengarkan sudah ngobrol dengan 4 kepala daerah. Kita bicara tentang yang varian baru itu Pak Dante. Nah dengan penularan yang sangat tinggi dari varian baru ini, efeknya bagaimana? Apakah perkembangan mutasinya bisa dikontrol oleh kita ataukah akan ada penanganan khusus Pak Dante? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita memang mengidentifikasi varian baru ini adalah salah satu penyebab kenapa angkanya makin lama makin naik. Tetapi sebenarnya kejadian yang tinggi dari angka COVID yang meningkat ini bukan semata-mata dari varian baru juga, tetapi dari berbagai macam multifaktor yang berpengaruh. Antara lain adalah dari beberapa aspek. Mobilisasi masyarakat yang masih tinggi. Kemudian angka pandemi saya sebut sebagai pandemic fatigue. Pandemic fatigue ini masyarakat sudah mulai lelah, sudah setahun lebih melakukan protokol kesehatan. Sehingga banyak yang abai untuk melakukan protokol kesehatan tersebut. Kemudian kan kita tahu Bu, bahwa virus ini tidak punya otak dan tidak punya tangan. Yang punya otak dan punya tangan adalah manusianya. Jadi yang mempunyai potensi untuk menularkan dan menjalankan transmisinya adalah manusianya. Maka harus dilakukan evaluasi kepada faktor penularan dari manusia tersebut.
Dan kita tahu memang varian baru ini mempunyai tingkat penularan yang lebih besar, 3-5 kali lebih besar dibandingkan varian yang lama. Dengan adanya kasus transmisi eksternal berasal dari luar negeri, kemudian kita lihat sekarang sudah ada transmisi lokal, maka kita harus lebih berhati-hati di seluruh lapisan masyarakat. Pada bulan Mei itu Pak Menkes tidak mengelakkan jika ada sejumlah kepala daerah yang memperkecil tes COVID untuk menjadikan daerahnya zona hijau. Nah, bagaimana tim Satgas dan Kementerian Kesehatan mengawasi hal ini? Termasuk juga pengetatan PPKM yang katanya akan dilaksanakan. Bagaimana pengawasannya? Sebenarnya kita harus jujur pada situasi sekarang ini untuk semua daerah. Saya mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi sistem tracing yang baik. Sistem tracing itu menjadi sangat penting karena kalau tracing tidak dilakukan, maka angka penularannya akan menjadi tidak terkendali. Jadi jangan menyembunyikan data, ya kita mesti jujur, karena sebenarnya apa yang terjadi di daerah bukan tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan takut melaporkan angka testing yang tinggi, kemudian nanti kasusnya melonjak tinggi. Justru kalau angka testingnya itu dilaporkan rendah, kemudian ada kasus di daerah, maka positivity rate-nya menjadi lebih tinggi. Positivity rate itu adalah kasus dibagi dengan testing. Kalau testingnya kecil, kasusnya besar, nanti positivity rate-nya tinggi. Seperti sekarang, kita punya positivity rate-nya sudah 42,2%. Artinya apa? 1 dari 2 orang yang diperiksa PCR, itu artinya sudah teridentifikasi sebagai COVID positif. Dan ini menunjukkan bahwa angka testingnya rendah. Nah, kawan Susi, tadi sudah jelas Pak Wamenkes menerangkan bahwa kepala daerah tidak perlu takut untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya. Justru lebih jujur dalam melaporkan keadaan yang sebenarnya, menjadikan pemerintah pusat lebih bisa membantu. Kejujuran itu penting di sini karena itu yang akan menentukan data dan aksi, juga monitoring dan pengawasan yang tepat. Begitu Pak Wamenkes ya? Betul Bu Susi. Juga tentunya tentang vaksinasi ini Pak Wamenkes. Karena kan Pak Presiden menginstruksikan mulai saat ini harus 1 juta per hari. Sampai dengan bulan Agustus nanti katanya. Nah, apakah itu bisa dilaksanakan, ketersediaannya vaksin ada, dan aksesibilitinya bagaimana begitu? Kita melakukan serangkaian strategi untuk menguatkan vaksinasi ini sebagai salah satu modalitas untuk menurunkan COVID. Kita sudah mencapai angka 700.000. Mudah-mudahan kalau angka 1 juta dengan berbagai macam strategi, misalnya kita melakukan dengan pembentukan sentra-sentra vaksinasi, angka 1 juta ini bisa terlampaui. Dulu kita agak sedikit ngerem karena vaksinnya agak terbatas. Tetapi sekarang sudah tersedia vaksin dengan jumlah yang cukup. Dan kami distribusikan ke seluruh daerah dan menggunakan vaksinasi ini bukan sebagai narasi program lagi, tapi sebagai narasi gerakan. Kemudian tentang balita dan anak yang saat sekarang ini belum divaksin. Sekarang ini juga berita bahwa anak tertulari itu makin banyak. Nah, bagaimana langkah pencegahan apa yang akan dilakukan inline dengan sekolah tatap muka yang beberapa wilayah berkeras untuk melaksanakannya juga? Apakah tidak lebih bijak kalau kita tunda dulu 2 minggu ini? Ini saya mewakili beberapa suara dari kawan Susi, Pak Wamenkes. Banyak orang tua khawatir. Ya, mengenai vaksinasi untuk anak dahulu. Vaksinasi untuk anak ini memang di Amerika, vaksinasi sudah dimulai untuk anak 12 tahun. Jadi ini untuk vaksin dengan platform dari Pfizer. Sedangkan kita masih terus mengkaji, karena ada beberapa regulasi otoritas pemerintah seperti di Cina yang sudah menggunakan vaksin Sinovac.
tentu aspek keamanan harus tetap diprioritaskan. Kenapa pada anak-anak ini harus hati-hati? Karena di sistem maturasi respon imun pada anak-anak itu terjadi ketika dia berusia 12 tahun sampai usia 12 tahun. Sebelumnya belum mati, jadi masih berubah. Jadi untuk menentukan jenis vaksinnya kita juga mesti hati-hati. Nah, berkaitan dengan kegiatan vaksinasi yang nanti implikasinya kepada anak-anak sekolah, itu tetap kita prioritaskan bahwa keamanan adalah untuk anak-anak ini menjadi salah satu prioritas di atas segala-galanya. Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan reevaluasi kembali tentang dibukanya sekolah tatap muka secara langsung. Ini kan penularannya juga cepat yang varian baru ini, Pak Wamenkes. Jadi saya pikir apakah tidak bisa call datang dari Kementerian Kesehatan begitu, calling kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, because it's a matter of day, it's not a matter of week. Terima kasih Bu Susi masukannya. Nanti kita akan terus koordinasi secara ketat, secara aktual kepada Pak Menteri Pak Nadiem supaya bisa mempertimbangkan beberapa aspek ini dari pusat. Ya Pak Dante, ini terima kasih sekali. Mungkin ada lagi pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kawan Susi? Jadi kami menghimbau dengan kondisi saat ini yang karakteristik virusnya ini punya kemampuan untuk melakukan replikasi dan penularan yang sangat cepat. Saya menghimbau masyarakat untuk berperan serta mencegah penularan yang masif dengan melakukan protokol kesehatan. Pandemi fatigue itu memang ada. Dan vaksinasi salah satu bagian dari modalitas penanganan. Untuk beberapa orang yang belum mau divaksin, kami mohon dengan sangat untuk melakukan vaksinasi. Ini terbukti bahwa beberapa saat ini memang penularan tinggi, tetapi angka kematiannya tidak terlalu signifikan meningkat. Karena beberapa di antaranya sudah divaksinasi. Jadi siapa yang belum divaksinasi silakan datang ke tempat sentra vaksinasi untuk divaksinkan. Anda sekarang sudah terbuka untuk 18 tahun ke atas tanpa kriteria apapun kecuali ada kontraindikasi. Oke, jadi kawan Susi, tadi pesan Pak Wamenkes, vaksinasi ini menjadi program yang sangat penting untuk melindungi kita selain prokes. Jadi yang ingin divaksin segera mendaftarkan diri supaya bisa terlindungi minimalnya dari fatalitis ya Pak Wamenkes. Oke, terima kasih banyak Bapak. Saya nanti sampaikan, kawan Susi pasti mendengar semua anjuran kita. Terima kasih Bapak, sampai ketemu. Kawan Susi, kita telah berbincang dengan 4 kepala daerah dan Bapak Wamenkes. Kita tahu situasi genting penularan COVID-19 varian baru ini sangat luar biasa. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus terus memakai prokes. Prokes itu adalah sebuah harga mati. Pakai masker juga sangat penting. Tidak pakai masker mati atau ditenggelamin. Jangan lupa tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV.